Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa hadinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dilimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali, yaitu membahas tentang aliran atau sekte Murji'ah. Dan tak lupa pula selawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat serta ahli warisnya tentunya, sehingga mudah-mudahan kita kaum muslimin masih setia pada setiap apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini tentunya kita akan membahas tentang sekte atau aliran Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu aliran teologi dan dalam agama Islam yang berkembang pada abad pertama Hijriah. Sejarah aliran Murji'ah ini berkaitan dengan penentuan hukum atas konflik politik Ali bin Abu Thalib, Muawiyah dan Abi Sufyan dan Khawarij tentunya yang ditunda sampai hari perhitungan kelak. Adapun Murji'ah tidak berani memberikan pendapat tentang siapa yang salah yang benar di antara ketiga aliran tersebut. Oleh karena itu, mereka memutuskan penangguhan atas penundaan hasil pemikirannya. Lantas, apa yang melatar belakangi munculnya aliran Murji'ah? Untuk mengetahui secara lebih dalam, mari kita bahas tentang tokoh, pemikiran, latar belakang dan pendiri dari Murji'ah. Apa yang dimaksud dengan aliran Murji'ah? Murji'ah berasal dari bahasa Arab arja'an atau irja yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Secara umum dapat diartikan bahwa Murji'ah yaitu orang-orang yang menunda penjelasan mengenai permasalahan atau sengketa sampai di hari perhitungan. Mengutip laman Universitas Ainur Lampung, aliran Murji'ah adalah kelompok yang berprinsip tidak ingin mengeluarkan pendapat, tepatnya terhadap konflik antara kelompok Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah. Sebagai pihak yang tidak berpendapat, pemikiran Murji'ah berfokus pada titik tengah yang condong tidak ke kelompok manapun. Dengan begitu mereka tidak bisa memutuskan mana yang kafir dan mana yang benar. Kemudian sejarah lahirnya aliran Murji'ah. Dikutip dari artikel dalam jurnal kajian Islam yang bertajuk Aliran Khawarij dan Aliran Murji'ah, sejarah dan pokok ajarannya yaitu kelompok Murji'ah muncul pertama kali pada era akhir pemerintahan Khalifah bin Utsman. Tepatnya pada saatnya muncul aliran yang akan membunuh Utsman bin Affan. Sekelompok sahabat yang memilih menarik diri dari pertikaian tersebut kemudian mereka sebut sebagai aliran Murji'ah. Sedangkan merujuk ulasan dari Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam yang berjudul Khawarij dan Murji'ah, Perspektif dalam Ilmu Kalam, sejarah munculnya aliran Murji'ah ini perdana ditandai dengan gerakan Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah atau biasa kita kenal yaitu dengan cucunya Ali bin Abu Thalib pada tahun 695 Hijriah. Dalam sebuah surat pendek, Al-Hasan menulis bahwa ia menolong berdampingan dengan kelompok Syiah dan menjauhkan diri dari aliran Khawarij. Hal tersebut dia lakukan untuk menanggulangi perpecahan dalam umat Islam. Sementara menurut pendapat sejarawan lainnya, aliran Murji'ah muncul pada tengah perseteruan Ali dan Muawiyah. Pendapat itu menyodorkan teori bahwa kemunculan Murji'ah merupakan imbas dari peristiwa Takim atau biasa kita dikenal dengan arbitrase yang menjudahi perang antara pasukan Ali dan pendukung Muawiyah. Peristiwa Tahkim membuat kelompok Ali bin Abu Thalib terpecah menjadi aliran pro kontra. Kelompok yang berkontra menjelma menjadi Khawarij dan kemudian menuding hukum Tahkim merupakan perbuatan dosa besar dan pelakunya dapat dihukum kafir. Kelompok yang pro mengatakan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin dan dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pro ini yang pada akhirnya disebut dengan Murji'ah.
Kemudian siapa saja tokoh dan pendiri dari aliran Murjiah? Menurut As-Saharastani menyebutkan beberapa tokoh aliran Murjiah seperti Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Talib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Mereka berperan sebagai pendiri konsep Murjiah moderat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Hasan menolak berbagai perselisihan politik yang terjadi antara berbagai kelompok umat Islam. Kemudian paham tersebut diikuti oleh berbagai tokoh di atas. Selain pemikiran yang moderat, terdapat pula tokoh bernama Jahim bin Safwan yang berperan sebagai pendiri Murjiah ekstrim. Kedua paham aliran Murjiah ini dapat kita pantau melalui penjelasan atau artikel-artikel yang terdapat dalam buku. Menurut daftar dari pemikiran dan sekte aliran Murjiah, yaitu dalam perkembangannya Murjiah terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu kelompok moderat dan ekstrim. Kemunculan dua aliran ini berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan para tokoh ulama aliran Murjiah tentunya. Dikutip dari buku Akidah Akhlak karya Syihabul Milahudin, pemikiran aliran ini dalam aliran Murjiah ada dua, yaitu pemikiran Murjiah moderat dan pemikiran Murjiah ekstrim. Baiklah, kita masuk pada pemikiran Murjiah moderat. Aliran Murjiah moderat berpaham bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak dapat disebut kafir. Selain itu, mereka tidak kekal di dalam neraka dan Tuhan masih dapat mengampuni dosa-dosanya. Adapun pemberian kesempatan pengampunan dosa ini ditakar sesuai dengan banyaknya dosa yang telah diperbuat semasa hidupnya. Mereka masih punya peluang untuk masuk surga seandainya diampuni seluruh dosa-dosanya. Bukan hanya itu, aliran Murjiah juga mendeskripsikan bahwa iman merupakan suatu wujud pengakuan sekaligus pengetahuan. Mereka beraliran ini mempercayai bahwa segala yang berasal dari Allah tak berkurang dan semuanya mendapatkan porsi serupa. Kemudian kita masuk pada pemikiran Murjiah ekstrim. Aliran Murjiah ekstrim dibagi menjadi 4 sekte aliran, yakni Al-Jamiyah, Al-Salihiyah, dan Al-Yunusiyah, dan Al-Kahassaniyah. Sehubungan dengan itu, apa saja pemikiran dari masing-masing kelompok Murjiah ekstrim? Pertama, Murjiah Al-Jamiyah berpendapat bahwa orang Islam yang menyatakan kekufuran dengan lisan ucapan tidaklah kafir, karena iman dan kufur itu terletak pada dalam hati. Selain menurut aliran ini, apabila orang yang mengucapkan kalimat kekufuran meninggal dunia, maka tetap menjadi mukmin sepanjang hatinya tetap beriman. Kedua yaitu Murjiah Al-Salihiyah, yaitu berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur, yaitu berperilaku sebaliknya. Selain itu, aliran ini mengatakan jika salat bukanlah ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ketiga yaitu Murjiah Al-Yunusiyah, berpendapat bahwa perbuatan maksiat dan pekerjaan yang jahat tidaklah merusak iman seorang mukmin. Berpendapat bahwa aliran Al-Yunusiyah ini dengan aliran Al-Ubadiyah ini perbuatan jahat tidaklah merusak iman, begitupun perbuatan baik tidak akan mengubah orang yang musyrik. Kemudian yang keempat yaitu Murjiah Al-Kassaniyah, berpendapat bahwa jika seorang yang mengatakan saya tahu Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan untuk dimakan adalah kambing ini, orang tersebut tetap tergolong menjadi mukmin. Jadi aliran Murjiah Al-Kassaniyah ini malah cenderung mentolerir perilaku muslim yang menyimpang. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sekte atau aliran Murjiah. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas, apa yang saya bahas pada hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, tentunya teman-teman yang menambah ilmu tentang atau mencari-cari referensi tentang aliran Murjiah. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.